Halo Sobat WST, selamat datang di podcast Waskita Sriwijaya Tol bersama saya Kafka, host kamu pada hari ini. Di episode kedua ini kita akan membahas tentang BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu, Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol. Nah, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang apa sih BUJT itu. Nah, mari kita sambut Pak Herwi Diakto. Halo Pak Herwi, selamat sore. Halo juga, selamat sore. Oke. Gimana Pak Herwi puasanya? Puasa berbuka, Oke. sama ini aman-aman aja. Ini kita sekalian ngabuburit ya. Ya. Oke, di episode kedua ini baru kita akan membahas tentang apa sih BUJT itu. Nah, pertama-tama mungkin bisa Pak Herwi ceritain pengalaman Pak Herwi di industri jalan tol nih. Ya, terima kasih Mbak Kafka. Oke. Ya, BUJT kan singkatan dari Badan Usaha Jalan Tol, di mana suatu badan usaha yang mengelola investasi tol. Waskita Karya memang diawali 2012 ya, untuk mengawali mencoba masuk di industri jalan tol. Dari mindset kontraktor pindah ke investasi. Ini hal yang baru. Pasti kita harus banyak belajar, baik itu ke sesama pemilik tol lama maupun ke regulator. Kita mencoba mengambil jalan tol di awal-awal melalui akuisisi. Akuisisi di mana kita membeli tol-tol yang sudah jadi, yang sudah mempunyai PPJT, di mana pemiliknya tidak menjalankan secara aktual kontrak dengan PU. Dalam hal ini diwakili BPJT, sehingga itu kita beli melalui mekanisme yang perform, yaitu karena kita basicnya kontraktor, kita kerjasama sama konsultan, baik konsultan finance, konsultan hukum, ada konsultan traffic juga, sehingga pembelian itu yang kita mungkin awam kita bisa memiliki. Nah, diawali 1, 2 kita coba, karena basic kita kontraktor, kita dalam menyelesaikan konstruksi di BUJT ya relatif lebih mudah. Dimana setelah kita akuisisi ada nilai tambah yang segera kita bergerak untuk konstruksi. Nah, ini sangat diapresiasi oleh regulator. Jadi akuisisi terus tidak diam tapi langsung bergerak. Jadi ngerjain sendiri ya Pak? Maksudnya bangun sendiri, kontraktor kita sendiri? Ya, kontraktornya induknya. Induknya. Jadi ada sinergi. Oh iya. Nah, di mana ya grand design-nya bagaimana melibatkan suatu sumber daya di Waskita melalui anak perusahaan, misalnya ada Waskita Beton Precast, dan mungkin juga bisa menjadi sumbangsih pengembangan kanan kiri tol, itu lewat WKR. Jadi kita sinergikan terhadap anak-anak yang Waskita, sehingga dengan cepat Waskita saat itu melalui mekanisme akuisisi kombinasi dengan tender sampai memiliki 18 ruas. 18 ruas ini ya pemilikannya kebanyakan kita kerjasama JO dengan badan usaha pemilik perusahaan lain. Itu 18 ruas rata-rata di Trans Sumatera atau nyebar seluruh Indonesia Pak? Oh, banyak di Jawanya pasti. Trans Jawa ya? Ya, karena kan yang banyak mobilnya. Terus untuk ini Pak, jenis-jenis investasi jalan tol, nah itu ada terbagi berapa Pak? Nah, ini tidak lanjuti tadi. Kita masuk industri jalan tol.
Jalan tol sendiri kita bisa bagi dua, yaitu program pemerintah, Ya. yaitu kita sebut Solidated. Oke. Terus ada prakarsa dari badan usaha yang kita sebut unsolidated. Kalau solidated itu memang program pemerintah melalui tahapan-tahapan yang relatif normal. Itu pemerintah mungkin mengkaji suatu ruas ya, di mana trafiknya, kemudian medannya dan sebagainya sudah dikaji sehingga muncul suatu kajian bisnis. Oke. Nah, ini menjadi dokumen oleh pemerintah untuk melakukan tahapan tender. Jadi baru tender dibuka untuk Nah, publik. jadi semua peserta yang merasa pengalaman dan punya dana silakan ikut dan gitu. Iya betul. Nah, satu sisi ada namanya prakarsa atau inisiasi. Inisiasi ini ya memang prakarsa punya program sendiri Ya. mencari ruas. Survei sendiri lah ya. Ya, mencari ruas, survei sendiri ya pasti melibatkan konsultan juga. Di mana ruas-ruas mana sih yang kira-kira layak yang belum tersentuh oleh pemerintah, sehingga cukup membantu pemerintah. Nah, setelah dikaji dengan bisnis plan, terus dianggap layak, ya, layak menurut perusahaan itu ya kan macam-macam. Ya. Nah, terus mengusulkan ke pemerintah atau segi menteri Maju sendiri. ya, mengusulkan saya mau izin mengelola ini. Nah, terus setelah dikaji sama pemerintah, dalam hal ini BPJT, kalau layak ya muncul surat izin prakarsa. Nah, setelah izin keluar, tinggal BPJT punya program menenderkan dari ruas prakarsa ini. Buka tender juga. Sama, Buka tender. tapi ada sisi nilai tambah prakarsa. Untuk si yang udah maju ini nih, udah sudah di luar ini. Ya, jadi punya nilai tambah yaitu kalau tender punya tambah nilai 10%. Dia udah pegang 10% nih gitu. Ya, sudah ada tambahan nilai ini. Oke. Atau punya hak menyamakan penawaran oleh dokumen. Sehingga kalau ada penawar lebih rendah ya mau jadi pemenang ya disamakan. Itu nilai tambahnya. Setelah itu prosesnya ya mirip-mirip dengan yang program pemerintah. Terus untuk regulator yang mengatur jalan tol nih Pak, kalau dari pemerintah itu gimana? Regulator dari pemerintah itu mereka membentuk suatu ada itu badan apa namanya BPJT ya. BPJT yaitu Badan Pengelola Jalan. Nah, tugasnya ya pasti mewakili pemerintah. Ya, seperti tadi mereka melakukan tahapan tender, ya kan? Sehingga ya tender itu pasti untuk memberikan ya manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Pasti ya tujuannya. Jadi salah satu tugasnya itu. Tugas berikutnya ya mereka merekomendasikan tarif awal, tarif awal maupun kenaikan tarif berikutnya. Itu salah satu tugasnya. Berikutnya juga mereka bisa melakukan pengambil alihan pengusaha jalan tol misalnya ya, yang setelah selesai masa konsesinya. Jadi balik lagi ke pemerintah. Itu salah satu. Ya pasti juga melakukan pengawasan, pelaporan ke menterinya, itu tugas standar. Tapi yang utama tadi. Terus kalau untuk misalnya Pak, kan BPJT buka
tender nih gitu. Syarat-syarat perusahaan yang bisa ikut untuk investasi jalan tol itu yang gimana? Nah, pasti mereka melakukan prakualifikasi. Oke, prakualifikasi. Prakualifikasi itu kalau namanya tender investasi, pasti yang utama kan punya dana enggak loh, kan itu. Betul. Masa melakukan investasi nggak punya dana. Pendanaan ya. Jadi itu pasti dari laporan keuangan. Mau dilihat, dananya ada. Oke, berarti salah satu syarat ya. Syarat yang paling penting lolos. Kemudian pengalaman. Kalau belum punya pengalaman ya bisa melakukan JO. Oke, punya dana belum punya pengalaman. Misalnya, kan gitu. Tapi yang intinya dana dulu. Nomor satu dana ya. Dulu. Nggak bisa ikut, kan gitu. Nah, ikut tuh biasanya sudah menggandeng kontraktornya, karena kan di situ ada perhitungan nilai konstruksi yang akan menyusun suatu nilai investasi secara total. Ya, di mana nilai investasi itu kan pasti ada nilai konstruksi, ada tanah, ada konsultan, ada desain, ada pajak, desain, tapi yang utama kan nilai konstruksi. Itu biasanya sudah punya. Nah, karena dalam ini Mas kita kan induknya konstruksi, jadi tidak punya masalah untuk menyusun suatu nilai konstruksi. Berarti kayak misalnya perusahaan mau ikut, berarti dia udah pegang kontraktornya ya? Dia udah bawa kontraktor sendiri? Iya, karena pasti akan bersama menghitung nilainya dan sebagainya. Terus misalnya nih Pak, parameter investasi jalan tol itu dianggap layak atau tidak layak itu gimana Pak? Kalau orang nyemplung di investasi kan harus untung istilahnya. Iya, investasi kan kita mindsetnya untung lah ya. Kalau nggak salah hitung ya. Kan namanya prediksi kan semua bisa berubah. Tapi paling tidak punya perencanaan. Parameter utama adalah hasil IRR-nya berapa sih? Internal rate return. Kalau dalam koridor itu biasanya di atas 12,5. Standarnya ya? Standarnya di Indonesia yang umum. Nah, udah untung ini di akhir konsesi. Kalau 12,5 itu? Ya, kalau di bawah ya mungkin tipis atau bahkan rugi kalau di bawah berapa. Tapi 12,5 agak standar. Atau istilah umumnya harus di atas WACC. Istilahnya lupa singkatannya. Nah, penyusun IRR ini macam-macam. Yang parameternya harus kita prediksi. Beberapa itu adalah yang penting adalah traffic. Terus tarif. Ya, kemudian inflasi. Ya, bunga bank. Itu juga jadi. Ya, terus ini apa namanya panjang konsesi. Mau 30, 40, 50. Nah, itu dikombinasikan akan goalnya ada IRR. Itu jadi skala IRR-nya berapa dari yang berapa poin tadi? Iya, benar. Ini yang kalau IRR udah layak ya sudah kita go gitu. Kira-kira gitu. Terus kalau untuk investasi nih Pak di Trans Sumatera ini, itu masih masuk di konsep layak atau belum layak nih Pak? Kalau untuk Trans Sumatera? Secara overall ya kita bagi dua pasti, daerah marginal sama kota besar. Ada kemungkinan juga kalau area tol itu dekat dengan kota besar bisa sedikit layak misalnya. Mengingat kendaraan di Sumatera kan relatif tidak sebanyak Jawa. Nah, terus juga mungkin antara willingness to pay sama ATV itu kemampuan bayar sama keinginan untuk bayar mungkin lebih rendah mungkin untuk di Trans Sumatera. Nah itu akan mempengaruhi tingkat kendaraan yang masuk.
secara overall memang mepet di bawah rakyat. Di bawah IRR standar IRR itu ya kalau Trans Sumatera. Kecuali kota-kota tertentu, mungkin Medan. Oh iya, kalau Medan yang trafiknya udah lumayan. Ditambah lagi ada suatu bottleneck di pelabuhan. Oh iya. Karena sifat traffic di Sumatera itu menerus. Bawa barang dari Jawa, pelabuhan, mau di-drop ke Palitan, Jambi atau seterusnya ya. Menerus. Iya. Jadi yang komuter relatif kecil ya. lebih kecil sehingga akan berdampak juga mengenai pertumbuhan. Iya. Nah ini berdampak banget dengan IRR tadi. Pertumbuhannya lambat, ya IRR-nya tambah turun. Kecuali kalau Jawa Sumatera dibikin jembatan. Jadi banyak. Jadi banyak. Nah, itu agak menggembirakan. Iya. Gambarannya itu. Terus kalau untuk tantangannya nih Pak dalam investasi jalan tol itu apa? Wah. Bagi seorang developer dan BUJT. Tantangannya berat apa yang ringan? Yang berat yang ringan boleh dikit sampaikan. Ya karena sudah menginvestasikan nilai yang cukup besar. Pasti ya tantangannya pasti ada. Nah, yang tidak under control BUJT yang menjadi suatu tantangan apa ancaman ya, yaitu adalah traffic dan inflasi. Oh, ini nggak bisa keprediksi ya. Nah, mungkin diprediksi kita 5%, tapi kenyataan inflasi kan tergantung makroekonomi. Karena ternyata inflasinya kecil. Nah, untuk kenaikan tarif kan jadi kecil. Iya, nggak jadi gede nih. Nah, tidak sesuai bisnis plan nih. Iya. Nah, kan gitu. Maunya kita naik tarifnya gede ya, biar balik modal. Nah, kan gitu. Iya betul. Juga traffic. Oke. Traffic itu sangat rentan terhadap kenaikan. Kan kita pengennya naik tarif ini. Iya. Rentannya traffic yang masuk bisa terkurangi, kan juga begitu. Wah, Iya. mahal ini. Nggak mau lagi orang naik ya, Iya. masuk sini nggak mau gitu. Kalau lewat jalan nasional ya juga bisa begitu. Jadi Mempengaruhi ya. unpredictable, ya kan? Iya. Apalagi COVID kemarin, Oh, iya. kan sepi kayak lapangan bola. Semuanya pada di rumah aja Pak. Nah, jadi unpredictable itu menjadi Iya. risiko BUJT. Dan ada satu lagi yang mungkin dalam mengambil tol baru itu ada tantangan bahwa nilai investasinya sudah besar. Otomatis tarif yang dibebankan juga besar. Padahal kan di sana udah banyak tol. Tol baru ini kan mungkin saingan ya. Agak di pinggiran. Iya. Kalau tarifnya mahal siapa yang mau lewat? Orang mikir-mikir juga. Iya, karena konstruksi ya memang harus tinggi tarifnya. Karena sesuai sama nilai konstruksi yang udah mahal di daerah situ. Hanya harus ada tangan pemerintah yang turun. Mungkin ke depannya ini kenapa misalnya pertambahan tol kok lambat? Oh, ada masalah itu. Ya tinggal turun tangan pemerintah perlu. Misalnya setiap rumah yang ditenderkan ada VGF, itu bantuan konstruksi tadi pemerintah kan itu. Atau ya tarifnya misalnya ada subsidi ya. Dari subsidi itu tarifnya tetap normal tapi subsidi-nya dibantu dan lain-lain mungkin banyak. Itu tantangannya itu. Mungkin bisa buat ini apa investor yang belum masih mau invest di Trans Jawa, mungkin ke Halong sama konstruksi yang mahal, mungkin bisa ke Trans Sumatera aja selanjutnya gitu. Ya kalau dibikin jembatan tadi pasti pada lari ke Sumatera. Karena investasi jembatannya Pak ya. Jadi kalau investor punya duit sisa, Iya. pengen memiliki tol ya beli tol yang udah jadi aja. Nggak usah bangun dari awal. Kan udah pasti nih, tinggal revenue-nya yang ditunggu.
asal perhitungannya dengan sisa konsesi sudah cukup lah, udah sesuai gitu. Itu bisa seperti itu. Kan gitu, karena ya sebenarnya istilahnya kalau jalan tol kan perusahaan yang tidak butuh marketing lah. Iya, nggak usah promosi, udah pasti ada yang lewat. Cuma info aja, oh gerbangnya di sini, gerbangnya di sini gitu. Oh, rest area-nya menarik. Rest area menarik. Gitu, nah, yang penting SPM-nya dipenuhi. Oh iya betul. Ya, itu sih yang pengaruh. Itu tugasnya di UJT. SPM terpenuhi melalui pemeliharaan yang proper.